Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan takwa. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulpah dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai ilmu lingkungan ternak, terkhusus pada faktor abiotik, faktor biotik, faktor kultural, iklim di Indonesia, dan faktor yang mempengaruhi iklim. Poin pertama yaitu faktor abiotik. Teman-teman tahu tidak apa itu abiotik? Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Faktor abiotik merupakan faktor yang menentukan ternak apakah berada pada cekaman dingin, zona nyaman, ataupun cekaman panas. Faktor abiotik ini meliputi iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada lokasi tertentu dengan waktu yang sangat lama. Iklim dibedakan menjadi dua, yaitu iklim makro dan iklim mikro. Iklim makro wilayahnya yang luas, kurang lebih 100 km persegi, contohnya iklim suatu negara. Iklim mikro wilayahnya kecil, kurang lebih 1 km persegi, contohnya iklim pada kandang sapi perah. Yang kedua yaitu tanah. Seperti yang kita ketahui, tempat di mana makhluk hidup berpijak dan tinggal yaitu tanah. Tanah ini memiliki tekstur bervariasi, mulai dari liat hingga pasir. Tanah bagi peternakan mengambil peran penting, yaitu sebagai lahan untuk pembuatan kandang, lahan untuk pengembalaan, dan juga lahan untuk menanam makanan ternak. Tanah yang baik bagi peternakan yaitu kondisinya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah. Kemudian yang ketiga yaitu cahaya. Cahaya merupakan sumber energi utama bagi ekosistem, di mana digunakan oleh autotrof untuk berfotosintesis. Yang keempat yaitu suhu. Suhu yang baik pada ternak itu suhu yang berada pada zona nyaman atau comfort zone. Untuk daerah tropik, suhu pada ternak yang baik yaitu 10 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Perlu kita ketahui, suhu yang nyaman pada ayam itu berbeda-beda berdasarkan tiap tingkatan umurnya. Dapat kita lihat pada tabel di samping. Bagaimana pada ternak yang suhunya itu berada pada di atas ataupun di bawah zona nyaman? Apabila ternak berada pada suhu di atas ataupun di bawah zona nyaman, maka ternak tersebut akan meningkatkan atau mengurangi laju metabolismenya. Kelima yaitu air. Secara kualitas dan kuantitas sangat menentukan kehidupan, kesehatan, dan juga produksi ternak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternak dapat hidup kurang lebih 100 hari tanpa makan, tetapi ternak tidak bisa hidup selama 5-10 hari tanpa air minum. Kebutuhan air pada ternak itu bergantung pada jenis dan ukuran ternak, kualitas pakannya, suhu udara, suhu air, kualitas air, dan juga sistem atau strategi fisiologis pada ternak. Kebutuhan air pada ternak itu berbeda-beda. Dapat kita lihat pada tabel di samping, yaitu udara dan angin. Udara tersusun dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Laju udara berpengaruh terhadap pelepasan panas terhadap tubuh ternak. Kemudian angin dengan kecepatan 6-18 km per jam pada suatu daerah yang panas berperan penting pada ternak yang mengalami cekaman panas. Curah hujan. Curah hujan mempengaruhi produksi pakan, kualitas hijauan, praktek pengembalaan, tipe pengawetan pakan, dan juga penyiraman pada hijauan. Faktor abiotik lainnya yaitu tekanan udara, kelembaban udara, topografi lahan, oksigen, mineral, gas atmosfer, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu faktor biotik. Biotik artinya hidup. Jadi, biotik adalah komponen-komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup. Faktor biotik adalah faktor hidup yang di dalamnya terdapat semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk tumbuhan maupun hewan. Faktor biotik ini meliputi produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Yang pertama yaitu produsen. Produsen atau biasa disebut juga dengan organisme autotrof merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya daun kelor, lamtoro, daun ubi kayu maupun rumput.
kedua yaitu konsumen. Konsumen atau biasa disebut juga dengan heterotrof merupakan organisme yang tidak menghasilkan makanan sendiri atau dengan kata lain mereka bergantung pada organisme lain. Contohnya hewan herbivora, karnivora maupun omnivora. Kemudian ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer adalah pengurai zat-zat organik dari organisme mati ataupun dari limbah pencernaan. Contohnya bakteri maupun jamur. Ketiga yaitu faktor kultural. Faktor kultural adalah nilai-nilai sosial yang terkandung dalam suatu masyarakat ataupun komunitas. Contoh dari faktor kultural ini misalnya yang pertama, pengetahuan dan pengalaman beternak. Yang kedua, kepercayaan agama yang menggunakan ternak, misalnya orang Islam yang menggunakan sapi pada saat Idul Adha. Kemudian yang ketiga yaitu ternak sebagai alat transportasi. Yang keempat, ternak sebagai sumber pangan. Yang kelima, ternak sebagai hiburan ataupun hewan hobi. Kemudian yang keenam, kesejahteraan ternak dan lain sebagainya. Empat yaitu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang ada di bumi maupun yang ada di planet lain. Klasifikasi iklim matahari berdasarkan jumlah cahaya matahari yang diterima suatu wilayah di bumi. Makin jauh dari khatulistiwa, makin besar sudut datang sinar matahari sehingga makin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Dapat kita lihat gambar dari klasifikasi iklim tersebut. Dan sistem klasifikasi iklim. Sistem klasifikasi iklim yang biasa digunakan adalah sistem klasifikasi Köppen-Geiger yang menyatakan bahwa didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan dan juga kelembaban musiman. Yang kedua, klasifikasi iklim menurut Jung Hoon menyatakan bahwa berdasarkan pada ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang cocok tumbuh di suatu daerah. Kelima yaitu iklim Indonesia. Indonesia berada di koordinat 6 derajat lintang utara sampai 1108 derajat lintang selatan dan dari 95 derajat bujur timur sampai 141,45 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca yang panas, lembab, dan sedikit sejuk di dataran tinggi. Ternak khas di Indonesia yang beriklim tropis contohnya seperti sapi Bali, sapi Madura, kerbau, domba Garut, kambing kacang, ayam kedu, ayam sentul, itik Tegal, itik Aladio, dan itik Mojosari. Poin yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi iklim. Ada 6 faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama yaitu latitude atau garis lintang. Semakin jauh suatu wilayah dari garis khatulistiwa, semakin bervariasi musim di wilayah tersebut dan semakin dingin cuacanya. Wilayah dekat ekuator beriklim lebih hangat karena menerima lebih banyak sinar matahari langsung sepanjang tahun. Kedua yaitu ocean currents atau arus laut. Arus hangat yang bergerak dari wilayah khatulistiwa menuju garis lintang dan kutub yang lebih tinggi akan menghangatkan wilayah daratan yang dilalui arus tersebut. Pada saat arus dingin turun dan mengalir menuju daerah khatulistiwa, membuat iklim pada wilayah yang dekat dengan arus tersebut menjadi dingin. Ketiga yaitu wind and air masses atau angin dan massa udara. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Daerah A memiliki ciri-ciri suhu udara tinggi atau panas. Yang kedua, udara memuai. Dan yang ketiga, tekanan udara rendah. Kemudian, daerah B. Pada daerah B, suhu udara rendah dan juga tekanan udara tinggi. Yang keempat, yaitu elevation atau ketinggian. Suhu udara akan semakin rendah seiring dengan semakin tingginya ketinggian tempat dari permukaan laut. Suhu menurun sekitar 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter kenaikan ketinggian tempat. Klasifikasi ketinggian dataran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dataran tinggi lebih dari 700 mdpl, yang kedua, dataran menengah yaitu 400 sampai 700 mdpl, dan yang ketiga yaitu dataran rendah kurang dari 400 mdpl. Faktor yang kelima yaitu relief atau topografi, yaitu iklim dapat dipengaruhi oleh pegunungan,
gunung menerima hujan lebih banyak dibandingkan area yang lebih rendah. Semakin tinggi suatu wilayah, maka akan semakin dingin suhunya. Pada ketinggian, udara semakin tipis dan semakin tidak mampu menyerap dan menahan panas. Inilah mengapa kita bisa melihat suatu gunung bersalju terus-menerus. Faktor yang keenam yaitu nearness to water atau jarak dengan perairan, yaitu kapasitas termal perairan yang tinggi mampu menahan panas ketika cuaca panas dan mampu melepaskan panas ketika cuaca dingin. Hal tersebut mempengaruhi suhu daerah di sekitarnya. Daerah pesisir memiliki iklim maritim di mana perbedaan antara suhu tertinggi dan terendah bulanan relatif kecil. Sekian dari penjelasan saya, semoga penjelasan